Baik, kita lanjutkan ya. Mohon maaf karena memang hanya 15 menit jadi terputus ya. Nah, tadi kita baru membahas tentang pertanyaan klinis berdasarkan dari konten ya. Nah, saya akan memberikan contoh misalnya pertanyaan klinis apa yang seperti apa yang jenisnya itu adalah pertanyaan klinis diagnosis, yang terapi, prognosis, ataupun yang HARM atau yang keamanan. Contohnya seperti ini. Kalau saya mau melihat misalnya ya, sebenarnya alat atau uji apa sih yang paling efektif untuk mendeteksi adanya COVID-19? Apakah menggunakan swab antigen, kemudian apakah menggunakan rapid test, atau menggunakan swab PCR, atau misalnya menggunakan yang alatnya UGM misalnya Ginos gitu ya. Nah, pakai yang mana? Nah, jika saya ingin melihat ya alat diagnosis apa yang paling sensitif atau paling akurat dalam mendeteksi COVID-19, maka permasalahan tadi itu akan masuk ke dalam jenis pertanyaan klinis yang diagnosis. Gitu, paham ya? Kemudian, seperti apa yang masuk ke dalam pertanyaan klinis terapi? Nah, ini yang masuk ke dalam pertanyaan klinis terapi adalah jika tadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya, saya mau melihat obat apa sih sebenarnya yang paling efektif yang bisa kita gunakan untuk mengobati COVID-19. Nah, obat apa yang paling efektif, obat apa yang paling manjur, nah berarti itu masuk ke dalam pertanyaan terapi ya. Kalau pertanyaannya saya mau bertanya ya, sempat di awal-awal pandemi itu kan banyak menggunakan hidroksikloroquine atau kloroquine ya sebagai terapi COVID. Namun kan masih banyak perdebatan ya. Aman nggak sih sebenarnya penggunaan kloroquine atau hidroksikloroquine tersebut pada pasien COVID-19? Nah, kalau kita bertanyanya adalah aman atau tidak gitu ya, muncul efek samping atau tidak, maka jenis pertanyaan klinisnya itu adalah masuk ke dalam HARM atau keamanan atau safety. Ya memang nggak ada di sini ya, tapi nanti di slide selanjutnya ada. Kemudian kalau etiologi ini berarti misalnya pertanyaan klinisnya adalah kaitannya dengan etiologi. Faktor resiko apa sih yang bisa misalnya memperparah orang yang terkena penyakit COVID-19? Faktor resiko apa? Berarti itu masuk ke dalam etiologi ya. Faktor resiko penyebabnya. Oh, kalau misalnya apa benar kalau orang yang punya diabetes, punya hipertensi itu bisa jadi lebih parah kalau ketika kena COVID? Nah, itu berarti pertanyaan klinis jenis etiologi. Kemudian kalau prognosis ini adalah untuk pencegahan. Antara prognosis dengan terapi ini memang agak sedikit nanti ya bedanya sangat tipis, tapi teman-teman harus bisa membedakan. Nanti akan saya berikan contoh gitu ya, kira-kira nanti teman-teman harus bisa membedakan dari contoh yang saya berikan. Jadi kalau prognosis ini dia untuk mencegah yang tujuannya adalah ke depan, misalnya adalah terapi apa atau obat apa yang harus diberikan untuk mencegah terjadinya stroke berulang atau mencegah terjadinya penyakit jantung berulang ya, serangan jantung berulang. Jadi untuk mencegah kejadian itu terulang kembali. Nah, itu maka masuk ke dalam prognosis. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian jenis pertanyaan klinis yang selanjutnya adalah berdasarkan dari formatnya. Berdasarkan dari formatnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan background atau pertanyaan foreground. Kalau kita artikan ya, berarti pertanyaan background ini adalah pertanyaan latar belakang. Foreground berarti pertanyaannya ya dia bertanya jauh ke depan. Nanti akan saya berikan contohnya. Nah, ini adalah beberapa jenis pertanyaan ya, sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau HAM atau keamanan atau safety ini adalah terkaitannya dengan potensial suatu efek berbahaya dari suatu obat. Kalau diagnosis berarti satu intervensi, pemeriksaan atau apapun yang dia tujuannya untuk untuk melakukan diagnosis atau untuk penegakan diagnosis dari suatu penyakit.
Nah, kalau prognosis ini tadi ya, ke depan, memperkirakan atau mencegah suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mencegah stroke berulang gitu ya, mencegah serangan jantung berulang. Mungkin saat ini dia sudah pernah kena serangan jantung nih. Terus dia harus diberi obat untuk mencegah kejadian stroke itu berulang lagi. Nah, seperti itu contohnya untuk yang prognosis. Kemudian, nah ini yang berdasarkan dari format ya, background dan foreground. Nah, background ini seperti apa ya? Tadi saya sampaikan background question ini adalah pertanyaan terkait dengan latar belakang. Dan biasanya ini sudah diketahui sebelumnya. Sebelumnya maksudnya seperti apa? Sebelumnya ini maksudnya adalah sudah pernah diketahui atau kita bisa mencarinya di literatur atau di textbook. Contoh ya, misalnya bagaimana patofisiologi dari suatu penyakit? Apa faktor resiko dari suatu penyakit? Apa etiologi dari suatu penyakit tersebut? Bagaimana standar terapi tersebut? Bagaimana mekanisme kerja obat tersebut? Kemudian bagaimana cara atau informasi mengenai pemberian obat tersebut, misalnya kaitannya dengan dosis, kemudian aturan penggunaan, setelah makan, sesudah makan, pagi, siang, malam, dan seterusnya. Atau misalnya pemeriksaan klinis yang digunakan untuk mendiagnosis. Oh, diagnosis untuk COVID apa? Oh, pakai PCR, swab antigen gitu ya. Nanti beda dengan pertanyaan foreground. Pertanyaan foreground ini kita ke depan, artinya apa? Kita ingin mengetahui sesuatu yang apakah dari background tadi, dari background itu kan seperti teori gitu ya. Dari teorinya itu apakah memang betul-betul ketika dilakukan atau ketika diaplikasikan pada pasien memang betul-betul seperti dengan teori yang disampaikan tadi atau tidak. Nah, itu adalah pertanyaan foreground. Nah, ini contoh pertanyaan dari background ya. Ada rhinosinusitis, kemudian ada bagaimana patologi dari rhinosinusitis, obat-obat apa yang digunakan untuk mengatasi asma, bagaimana mekanisme kerja obat asma, apa itu asma, apa itu patofisiologi asma. Nah, itu pertanyaan background. Nah, sedangkan pertanyaan foreground ini ke depan, artinya dia ya di sini ya. Kita bisa melihat bahwa pertanyaan foreground ini melihat hubungan sebab akibat dengan membandingkan dua atau lebih individu ataupun kelompok dengan outcome yang berbeda. Contohnya tadi ya, kalau diagnosis ya. Kalau pertanyaan diagnosis tentang background, maka pertanyaannya adalah diagnosis apa yang bisa digunakan untuk menentukan COVID-19. Itu adalah background karena kita bisa mencarinya misalnya di literatur atau dimanapun. Oh, bisa pakai swab, PCR, bisa pakai rapid test dan seterusnya. Tetapi pertanyaan foregroundnya ketika misalnya kita mau bertanya tentang diagnosis yang sama, maka pertanyaan foregroundnya adalah alat atau uji diagnosis mana yang paling akurat untuk mendeteksi adanya COVID-19 ya. Kelihatan ya bedanya ya. Contoh lain lagi, misalnya kaitannya dengan terapi ya, asma. Kalau tadi kan obat apa atau bagaimana standar terapi asma, itu adalah pertanyaan background. Kalau pertanyaan foregroundnya adalah obat mana yang paling efektif untuk atau digunakan sebagai terapi asma. Nah, ini ke depan ya, karena kan kita belum tahu, oh obatnya ada banyak nih, misalnya kita bisa pakai misalnya LABA, bisa pakai SABA, bisa pakai intranasal kortikosteroid, tapi dari kesemua obat itu, obat mana sih yang sebenarnya itu memberikan manfaat yang paling baik pada pasien asma? Nah, itulah pertanyaan foreground. Jadi nanti kalau pertanyaan foreground nanti adalah kaitannya dengan ini, pertanyaan klinis ya, sesuai dengan kontennya ini tadi ya. Jadi ada diagnosis, terapi, etiologi ataupun prognosis. Sampai situ dulu ya. Sekarang silahkan, nih saya punya skenario ya, ini ada skenario, clinical skenario. Ini tidak jadi PR ya, maaf ini belum saya ganti ya. Ini tidak jadi PR.
Silahkan Anda cari nanti ini pertanyaan backgroundnya itu apa, pertanyaan foregroundnya itu apa, gitu ya.